Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di era digital ini, kita tidak pernah bisa lepas dari apa yang sudah menjadikan kita berkembang dari zaman ke zaman. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang aplikasi dalam teknologi komunikasi perkantoran. Untuk subbab yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini merupakan paket aplikasi perkantoran yang dimana memiliki kegunaannya masing-masing nih. Kita memiliki 3 pilar utama dari Microsoft Office, yaitu yang pertama adalah Microsoft Word, yang kedua adalah Microsoft Excel, dan yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Nah, ini memiliki kegunaannya masing-masing yang terkhusus nanti akan kita bahas selanjutnya mengenai tools-tools, kegunaan, dan sebagainya. Nah, untuk penjelasan yang pertama adalah mengenai Microsoft Word. Microsoft Word merupakan program pengolah data yang memungkinkan pengguna untuk menyambut, mengedit, dan menyimpan dokumen teks. Nah, adapun menu-menu tools dari Microsoft Word yaitu Home atau beranda. Menu ini berisi alat-alat dasar untuk mengedit dan menformat teks. Lalu ada insert atau sisipkan. Nah, menu ini memungkinkan pengguna untuk menyisipkan berbagai elemen ke dalam dokumen. Lalu ada menu draw atau gambar. Menu ini memungkinkan pengguna untuk menggambar tangan bebas, membuat anotasi, dan menandai dokumen. Nah, selanjutnya adalah menu dari layout atau tata letak. Menu ini digunakan untuk mengatur tata letak halaman dokumen. Jadi ada margin, ada size, ada page break, line numbers, dan yang lainnya. Lalu ada menu desain. Nah, menu ini berguna untuk mengatur desain dari dokumen. Jadi desain-desain untuk Word kita memakai menu ini. Lalu selanjutnya adalah menu reference atau referensi. Menu ini menyediakan alat-alat untuk membuat daftar isi, catatan kaki, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya adalah menu My Links atau surat. Menu ini digunakan untuk membuat surat-surat massal ataupun label. Lalu ada review atau tinjau. Menu ini berisi alat-alat untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa, serta untuk melacak perubahan. Lalu ada menu view atau tampilan. Menu ini memungkinkan pengguna untuk mengubah tampilan dokumen. Nah, jadi kita mengubah menggunakan menu view. Lalu ada menu help atau bantuan. Nah, menu ini itu menyediakan akses bantuan ke Microsoft Word bagi pemula. Masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu Microsoft Excel. Nah, ini merupakan perangkat lunak yang sangat kuat untuk mengelola dan menganalisis data. Jadi fungsinya mencakup pengolahan data dalam tabel, perhitungan matematis, dan statistik, visualisasi data melalui grafik, serta analisis data mendalam menggunakan filter, sortir, dan pivot table. Nah, yang pertama itu ada menu home beranda. Menu ini berisi alat dasar untuk mengedit ataupun memformat sel. Lalu ada insert. Menu ini memungkinkan pengguna untuk menyisipkan berbagai elemen ke dalam lembar kerja. Lalu ada menu draw atau gambar. Nah, menu ini itu memungkinkan pengguna untuk menggambar tangan bebas, membuat anotasi, dan juga menandai dokumen. Lanjut ke menu page layout atau tata letak halaman. Nah, menu ini tuh digunakan untuk mengatur tata letak halaman lembar kerja. Lalu ada formula atau rumus. Menu ini tuh berisi berbagai fungsi untuk melakukan perhitungan, matematika, statistik, dan keuangan. Jadi biasanya kita melakukan formula ya dari menu ini. Lalu ada data. Jadi menu ini berisi alat-alat untuk mengelola dan juga menganalisis data. Selanjutnya ada menu review atau tinjau. Menu ini berisi alat-alat untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa, serta untuk menambahkan komentar. Lalu ada menu view atau tampilan. Menu ini memungkinkan pengguna untuk mengubah tampilan lembar kerja. Lalu ada menu help atau bantuan. Nah, menu ini menyediakan akses bantuan ke Microsoft Excel bagi pemula. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai Microsoft PowerPoint. Nah, ini merupakan alat presentasi kuat yang memungkinkan pengguna untuk membuat slide yang dinamis dan informatif. Dengan PowerPoint, ide dan data dapat divisualisasikan melalui teks, gambar, grafik, dan multimedia. Adapun menu-menu tools yang akan kita pelajari bahwasannya yang pertama tuh ada home atau beranda. Nah, menu ini menyediakan alat-alat untuk mengedit teks, memformat paragraf, mengatur gaya, dan menambahkan slide baru. Lalu ada menu insert atau sisipkan. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk menyisipkan berbagai elemen ke dalam slide seperti gambar,
bentuk grafik, tabel, dan juga video. Lalu ada menu draw atau gambar. Menu ini memungkinkan pengguna untuk menggambar tangan bebas, membuat anotasi, dan menandai dokumen. Nah, selanjutnya adalah menu animation atau animasi. Ini merupakan menu untuk menambahkan efek animasi pada elemen-elemen di dalam slide. Lalu ada menu transition atau transisi. Nah, ini merupakan menu yang biasa kita gunakan untuk mengatur efek transisi antar slide satu sama lain. Lalu ada menu desain, yang mana ini menyediakan tema dan variasi desain untuk mengubah tampilan slide secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah menu slideshow atau peragaan slide. Nah, ini merupakan menu untuk mengatur dan menjalankan presentasi, termasuk pengaturan tampilan dan perekaman. Lanjut ke menu review atau tinjau. Ini merupakan menu untuk menyediakan alat, memeriksa ejaan, menambahkan komentar, dan membandingkan presentasi. Lalu ada menu view atau tampilan. Nah, menu ini mengatur tampilan jendela PowerPoint, termasuk tampilan slide, penggaris, dan juga kisi. Lalu ada menu help atau bantuan. Nah, menu ini menyediakan akses bantuan ke Microsoft PowerPoint. Oke, selanjutnya ada Open Research. Nah, apa itu Open Research? Open Research adalah sebuah perangkat lunak yang dapat diakses oleh siapa saja dengan menggunakannya secara gratis tanpa membayar lisensi. Bisa memperbaiki beberapa fitur-fitur dari software serta melihat beberapa kelemahan-kelemahan software. Di antaranya ada beberapa aplikasi yang gratis seperti Microsoft Office dan Microsoft LibreOffice. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang Open Research. Nah, salah satunya itu adalah LibreOffice, yaitu LibreOffice Wizard. Salah satunya Wizard adalah aplikasi pengolahan data atau kata yang untuk fungsi utamanya membuat, mengedit, atau membuat dokumen dalam teks. Nah, beberapa fiturnya itu ada beragam. Salah satunya ada fitur file. Nah, di fitur file ini ada beberapa tools. Nah, itu ada di new, open remote, recent document, close, wizard, template. Nah, ini memungkinkan kita untuk membuat template atau mengelola data-data yang sudah ada. Nah, mungkin seperti file yang sudah ada tersimpan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke fitur selanjutnya itu ada edit. Nah, di fitur edit ini berisi berbagai perintah yang berhubungan dengan pengeditan dan manipulasi konten dokumen. Nah, berikut ini ada beberapa yaitu undo, reundo, repeat, cut, copy, paste, paste spesial. Nah, ini berfungsi untuk ngedit atau merombak kata-kata yang mungkin salah atau kurang bagus. Nah, selanjutnya itu ada view. Nah, view ini berisi opsi atau berhubungan dengan tampilan dokumen di layar seperti normal, web. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini untuk mengedit tampilannya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang Open Research. Nah, salah satunya itu ada. Oke, baik. Menu selanjutnya itu ada Insert. Ini memusatkan, menambahkan berbagai elemen pada dokumen. Nah, ini berfungsi sebagai tambahan-tambahan gambar. Mungkin ada masukkan gambar, lain segala macam. Nah, selanjutnya itu ada format. Nah, format ini berisikan tentang menu-menu pada gambar atau struktur dokumen dalam struktur elemen-elemen dalam dokumen. Nah, seperti teks, mungkin spasi, alih teks, clone formatting, dan lain segala macam. Nah, lanjut ke style. Style itu berfungsi untuk mengolah dan menerapkan gaya performatan yang telah ditentukan sebelumnya pada teks dan elemen-elemen lain pada dokumen. Ini membantu Anda menjaga konsistensi tampilan dan mempercepat proses performatan seperti mungkin mau mengganti tampilan layar, tampilan teks atau tampilan format. Nah, mungkin heading 1, heading 2, heading 3. Nah, seperti itu. Mungkin lanjut. Oke, lanjut kita ke menu tabel. Tabel ini berfungsi untuk membuat tabel, kolom-kolom tabel dalam dokumen. Nah, mungkin bisa dilihat di sini teman-teman. Ada insert tabel, delete, baris, select, size, mungkin besar atau kecilnya. Nah, ini berfungsi untuk membuat tabel atau menghapus tabel. Nah, selanjutnya itu ada format atau form.
Menu data ini berfungsi untuk kita apabila ingin membuat atau mengelola formulir yang interaktif dalam dokumen. Fungsi-fungsinya mungkin desain mode, mengaktifkan atau mengaktifkan mode desain, atau mungkin Anda ingin menambahkan atau menghapus atau mengedit formulir. Nah, ada control wizard juga di sini untuk membuka serangkaian wizard atau membantu Anda membuat kontur formulir kompleks. Nah, seperti itu. Mungkin ini fitur yang untuk membantu Anda membuat sebuah formulir. Nah, lanjut ada tools. Nah, tools ini alat-alat pembantu tambahan dalam dokumen. Nah, seperti tools ini membantu kita dalam menambahkan elemen atau membantu menyelesaikan data yang telah kita siapkan. Seperti itu. Lanjut. Oke, itu menu terakhir, itu ada window dan helps. Window ini untuk membuka tutup jendela atau menambahkan jendela. Nah, help ini membantu kita dalam jika ada masalah dalam dokumen ataupun LibreOffice yang bermasalah. Mungkin itu aja penjelasan tentang return dokumen LibreOffice. Selanjutnya kita ke penjelasan lainnya. Oke, terima kasih. Oke, masuk ke penjelasan selanjutnya di LibreOffice Calc. Nah, LibreOffice Calc ini punya banyak fungsinya. Mengolah data di spreadsheet, intinya dia menggunakan fungsi matematika untuk mengolah data-data seperti data-data keuangan. Data-data yang lain mungkin kurang lebih sama seperti Excel. Nah, mungkin teman-teman udah pengen menggunakan aplikasi selain Excel, nah bisa memakai LibreOffice Calc. Nah, itu ada beberapa fitur di LibreOffice Calc. Nah, itu ada fitur pertama di file. Nah, fitur file ini hampir sama di LibreOffice Return. Dia berfungsi sebagai penyimpanan data atau mengupload data-data yang mau diedit kembali. Nah, lanjut ke edit. Nah, masih hampir-hampir mirip di fitur-fitur kali ini. Itu diedit itu untuk mengcopy atau memotong data atau mempaste data yang sudah ada. Nah, view juga bagaimana dokumen ini ditampilkan di layar, elemen antarmuka atau apa yang ditampilkan di layar. Mungkin mau diedit segala macam. Nah, seperti itu mungkin di fitur utama di 3 ini. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Oke, baik, kita masuk ke menu selanjutnya, itu ada insert ya. Insert adalah hampir sama. Insert menambahkan beberapa elemen dalam dokumen, mungkin menambahkan image, tabel, atau bagian-bagian yang mungkin dibutuhkan dalam pembuatan dokumen. Nah, lanjut itu ada format. Format ini digunakan untuk mengubah tampilan dan struktur elemen-elemen dalam dokumen. Nah, lanjut itu ada style. Style adalah mengelola dan menerapkan gaya performatan yang telah ditentukan pada teks. Nah, mungkin ada mau heading 1 atau heading 2. Oke, baik, selanjutnya ada menu sheet. Menu sheet ini difungsikan sebagai membuat kolom atau membantu memudahkan untuk membagi data-data yang ada di LibreOffice Calc. Nah, lanjut ke menu data. Menu ini mengubah tampilan dan struktur elemen dalam dokumen seperti short, lain segala macam. Nah, lanjut ke menu tools. Menu tools ini hampir sama, menu pembantu melengkapi tampilan-tampilan yang mungkin diperlukan nantinya. Oke, baik, menu selanjutnya itu ada window dan helps. Ini hampir sama. Window itu membuka atau menutup jendela, dan help itu membantu dokumen jika ada permasalahan. Segitu aja penjelasan dari LibreOffice Calc. Lanjut ke penjelasan lainnya. Terima kasih. Oke, baik, lanjut ke LibreOffice Impress Presentation. Nah, ini aplikasi yang digunakan untuk membuat slide, tata letak, gambar, animasi atau transisi yang juga slide master dibuat dengan beragam tampilan. Nah, ada beberapa fitur di Impress Presentation LibreOffice ini. Salah satunya itu ada file, edit, dan view. Nah, ini fiturnya hampir mirip dengan fitur-fitur dari LibreOffice Calc dan LibreOffice Return. File ini berisikan tentang
penguploadan atau penambahan data-data, edit untuk mengedit, paste, undo atau reundo atau cut. Nah, view ini tampilan tambahan jika ingin menampilkan tambahan yang lebih menarik. Nah, selanjutnya itu ada menu insert, format, dan slide. Nah, ini hampir mirip. Insert itu untuk menambahkan tampilan-tampilan seperti gambar, audio atau video, atau tabel, atau diagram mungkin, atau tambahan media. Nah, mungkin boleh dicoba aja nanti. Format untuk menambahkan format teks atau format lainnya seperti image. Nah, itu juga bisa. Nah, lanjut ke fitur slide. Nah, slide ini mengolah dan menerapkan beberapa gaya performatan yang telah ditentukan sebelumnya pada teks. Nah, seperti mungkin membuat tambahan slide atau mengubah template slide. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, oke, baik, lanjut ke fitur selanjutnya, itu ada slideshow dan tools. Nah, slideshow ini menampilkan PPT kita dalam bentuk tampilan yang sudah jadi. Mungkin bisa nanti dicoba ketika PPT-nya udah jadi nih, baru tekan slideshow, baru start from slideshow first. Nah, mungkin boleh dicoba. Lanjut ke tools. Nah, tools ini tampilan-tampilan mungkin yang menambah fitur-fitur yang mungkin pendukung untuk dokumen kita, seperti itu. Oke, baik, lanjut ke fitur window dan helps. Nah, ini hampir di semua LibreOffice itu ada. Karena apa? Nah, ini berfungsi untuk membuka dan menutup jendela untuk window, dan help itu membantu dokumen jika ada permasalahan. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan terkait LibreOffice selain Microsoft Office. Nah, jika ada salah dan kata mohon dimaafkan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih banyak. Baik, saya akan menjelaskan aplikasi pertemuan secara virtual atau online. Aplikasi secara virtual atau online ini dia bermanfaat untuk rapat secara online, webinar online, pembelajaran online, maupun pertemuan dengan keluarga ataupun teman secara online, tanpa bertemu secara langsung atau tatap muka. Nah, beberapa aplikasinya ini seperti aplikasi Zoom Meeting, aplikasi Microsoft Teams, dan aplikasi Google Meet. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Aplikasi yang pertama ada Google Meet. Google Meet adalah aplikasi konferensi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pertemuan virtual secara online dengan fitur seperti panggilan video, berbagi layar, dan obrolan teks. Google Meet dapat digunakan di perangkat seluler seperti di komputer, melalui browser tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Pada tampilan awal Google Meet, pengguna memiliki opsi lebih fleksibel untuk membuat dan mengelola rapat. Dalam menu ini, tersedia beberapa pilihan. Yang pertama, dapatkan link untuk dibagikan. Opsi ini memungkinkan pengguna membuat rapat baru tanpa harus langsung bergabung. Link yang dihasilkan dapat dibagikan kepada peserta lain untuk digunakan nanti. Selanjutnya ada fitur mulai rapat instan. Fitur ini langsung memulai rapat tanpa perlu menjadwalkan sebelumnya. Selanjutnya ada fitur jadwalkan di Google Calendar. Fitur ini menunjukkan tampilan jadwal rapat di Google Calendar yang telah diperbarui. Beberapa fitur yang bisa kita lihat yaitu detail rapat, pengingat rapat, dan integrasi dengan kalender. Selanjutnya ada fitur utama pada aplikasi Google Meet. Google Meet menyediakan berbagai menu interaktif untuk meningkatkan pengalaman rapat virtual. Beberapa fitur utamanya yaitu reaksi emoji yang memungkinkan peserta memberikan reaksi secara visual tanpa mengganggu pembicaraan. Selanjutnya ada pengaturan meeting, akses cepat ke pengaturan audio, video, dan keamanan rapat. Selanjutnya ada fitur partisipasi yang memungkinkan pengguna untuk mengolah peserta, berbagi layar, dan menggunakan fitur lainnya. Selanjutnya ada fitur pesan dalam panggilan. Fitur chat ini memungkinkan peserta untuk berkomunikasi melalui teks selama rapat berlangsung. Selanjutnya ada fitur bagikan layar. Google Meet memiliki fitur berbagi layar yang berguna untuk presentasi atau demonstrasi langsung. Selanjutnya ada fitur mikrofon, kamera, dan angkat tangan.
Fitur mikrofon ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan untuk menghindari gangguan suara. Fitur kamera itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan video selama rapat. Fitur angkat tangan ini memungkinkan peserta menunjukkan keinginan untuk berbicara tanpa harus menyela pembicaraan. Selanjutnya ada fitur lain di Google Meet seperti latar belakang, filter, dan tampilan teks. Fitur latar belakang ini pengguna dapat mengganti latar belakang dengan gambar atau efek blur untuk menjaga privasi atau menciptakan suasana yang lebih profesional. Dan filter kreatif, tersedia berbagai filter karakter, kostum, dan aksesoris yang dapat digunakan untuk membuat pertemuan lebih santai dan menyenangkan. Selanjutnya ada fitur tampilkan teks. Fitur tampilkan teks ini di Google Meet memungkinkan peserta untuk lebih gampang mengetahui isi pembicaraan karena akan muncul teks ketika pembicara sedang berbicara. Selanjutnya ada aplikasi Zoom Meeting yang kegunaannya hampir sama dengan aplikasi Google Meet. Tampilan utama Zoom menyediakan berbagai opsi utama untuk memulai atau bergabung dalam rapat, seperti rapat baru untuk memulai pertemuan secara instan, bagikan layar, langsung berbagi layar tanpa perlu memulai rapat. Fitur jadwalkan rapat ini memungkinkan pengguna untuk mengatur pertemuan di waktu yang sudah ditentukan, menentukan tanggal dan waktu rapat sesuai kebutuhan, mengatur zona waktu berguna untuk peserta dari berbagai wilayah. Selanjutnya ada fitur bergabung ke rapat. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke rapat yang telah dijadwalkan atau sedang berlangsung dengan memasukkan ID rapat dan nama pengguna sebelum bergabung. Menunggu persetujuan dari host jika diperlukan, berguna bagi peserta yang menerima undangan tanpa harus memiliki akun Zoom. Baik, selanjutnya ada tampilan ruang Zoom. Zoom menyediakan tampilan utama dalam sebuah pertemuan online yang mencakup berbagai kontrol penting, seperti bunyikan atau mute, mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon, mulai video, mengaktifkan atau mematikan kamera, bagikan memungkinkan pengguna berbagi layar atau file. Peserta ini bisa kita melihat daftar peserta dalam rapat, dan lainnya menampilkan opsi tambahan seperti fitur reaksi atau alat host. Kalau fitur akhir ini udah untuk menutup atau keluar dari rapat. Fitur lainnya di Zoom yaitu Zoom menyediakan berbagai fitur tambahan yang meningkatkan pengalaman pengguna seperti teks menampilkan subtitle atau transkrip otomatis selama rapat, alat host mengelola peserta, memberikan izin berbicara, atau mengatur breakout rooms. Obrolan ini fitur untuk mengirim pesan ke semua peserta atau pribadi. Fitur latar belakang dan efek mengganti latar belakang dengan gambar atau penggunaan efek virtual. Dan fitur reaksi dan angkat tangan memberikan ekspresi nonverbal atau meminta giliran berbicara. Selanjutnya ada aplikasi Microsoft Teams yang kegunaannya sama dengan aplikasi Zoom, Meeting, dan Google Meet. Microsoft Teams memiliki berbagai menu tools yang mendukung kolaborasi dan komunikasi. Contoh fiturnya yaitu Activity yang menampilkan notifikasi dan aktivitas terbaru dalam tim. Fitur chat untuk percakapan pribadi atau grup dengan rekan kerja. Teams tempat untuk mengakses tim yang diikuti, melihat kanal, dan berdiskusi. Fitur kalender itu untuk sinkronisasi dengan Outlook untuk menjadwalkan dan mengelola rapat. Fitur calls memungkinkan panggilan suara dan video baik individu maupun grup. Fitur files menyimpan dan berbagi dokumen dalam tim dengan integrasi OneDrive dan SharePoint. Fitur apps ini dia untuk menambahkan aplikasi pihak ketiga untuk meningkatkan produktivitas dalam Teams. Setiap fitur ini dirancang untuk memudahkan kolaborasi dalam lingkungan kerja atau pendidikan. Selanjutnya tampilan ruang rapat Microsoft Teams. Ketika pengguna masuk ke ruang rapat, tampilan utama mencakup identitas peserta dalam bentuk avatar atau video, kontrol rapat seperti menyalakan atau mematikan mikrofon dan kamera, berbagi layar, dan mengelola peserta. Tombol keluar untuk meninggalkan atau mengakhiri rapat, opsi tambahan seperti pengaturan suara dan fitur lainnya. Ada juga fitur emoji dalam Microsoft Teams. Fitur emoji ini dapat digunakan sebagai reaksi dalam rapat. Selanjutnya, Microsoft Teams memiliki fitur penting yang mendukung pertemuan virtual, seperti bagikan layar dan latar belakang virtual. Fitur bagikan layar memungkinkan pengguna menampilkan foto, video, atau seluruh tampilan layar mereka, sehingga memudahkan kolaborasi dan presentasi secara real-time. Selain itu, fitur latar belakang virtual memungkinkan pengguna mengganti atau memburamkan latar belakang mereka untuk menjaga privasi dan meningkatkan profesionalisme dalam rapat.
Kedua fitur ini membantu menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih interaktif, efektif, dan nyaman dalam bekerja secara daring. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai penyimpanan data perkantoran. Yang bisa kita ambil contoh di sini ialah penyimpanan dari Google Drive. Ini merupakan penyimpanan cloud dari Google yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi file secara online. Jadi adapun fitur-fiturnya ini seperti kita bisa lihat di sini ada fitur tambahkan. Nah, ini bisa menambahkan file atau menambahkan folder. Lalu ada menu beranda. Ini merupakan halaman utama dari menu Drive itu sendiri. Dan ada menu Drive saya. Ini merupakan menu untuk menyimpan file dan folder yang diunggah oleh pengguna. Lalu ada komputer. Nah, ini merupakan menu file dan folder dari komputer. Selanjutnya ada menu dibagikan kepada saya. Ini merupakan menu file ataupun folder yang secara langsung dibagikan oleh saya. Jadi saya bisa melihat untuk file-file tersebut. Lalu ada terbaru. Ini merupakan update file atau folder. Lalu ada spam. Nah, ini merupakan file atau folder yang termasuk dalam spam. Lalu ada sampah. Nah, ini merupakan file sampah atau file hasil hapusan yang mana masih tersimpan di Google Drive. Jadi kita bisa mengembalikannya kembali ataupun menghapusnya dari sampah. Lalu di bawah sekali itu ada menu penyimpanan. Jadi mengindikasikan untuk Google Drive Free ini memiliki kuota penyimpanan sebesar 15 GB. Dan kita bisa menggunakannya untuk menyimpan file ataupun folder yang kita mau.